Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita dan juga memberi rahmat berupa kesempatan belajar bersama, bertumbuh bersama pada pagi hari ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman akademia di Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri tahun 2023. Waktu Anda sangat berharga bagi kami karena Anda menyempatkan hadir langsung di Zoom kali ini. Terima kasih juga yang telah membuat introduksi atau perkenalan melalui platform Instagram Reel, sehingga kita bisa berkolaborasi dan tumbuh bersama. Em, Topik hari ini adalah membangun jenama di media sosial atau personal branding melalui media sosial, terutama Instagram ya. Anda juga bisa mengembangkan ke platform TikTok ataupun Facebook ataupun apapun yang jelas ada dua hal yang bisa membangun kita secara secara algoritma yang lebih menarik dan juga membuat orang tertarik kepada konten-konten yang kita ciptakan, serta memberi pengaruh positif kepada siapapun yang menonton uh, konten kita atau ciptaan kita di media sosial. Nah, itu adalah salah satu tujuan dan harapan ya. Walaupun tentu prosesnya tidak sebentar, baik dari konsep perencanaan kontennya maupun eksekusinya. Dan juga beberapa teman sudah menyiapkan beberapa bahan-bahan, kemudian bisa eh, membuat lapisan-lapisan konten ya, sehingga bisa lebih menarik visualnya seperti itu. Dan apabila kita rutin memproduksi konten, maka eh, jenama kita, personal branding kita akan lebih kuat. Dan juga prinsipnya adalah the more you give, the more you get. Apa yang kita berikan lebih, maka apa yang akan kita dapatkan juga lebih. Tetapi memang harapan itu klise memang, karena sekarang hampir semua orang ini menjadi konten kreator. Nah, yang memberikan perbedaan dari konten-konten yang lain mungkin di akademi ini adalah apa yang sedang kita tulis itu bisa kita spill, bisa kita produksi pelan-pelan di media sosial kita, sehingga nanti 6 bulan ke depan harapannya adalah Anda sudah established secara konten dan juga secara personal branding, itu sudah lumayan engagementnya dengan calon pembaca buku Anda dan juga followers Anda seperti itu. Nah, itu sebagai pengantar awal. Untuk yang berikutnya, yang kedua adalah saya punya pendekatan dalam penyampaian materi ini, yaitu dengan pendekatan jurnalistik dan juga pendekatan manajemen. Jurnalistik utama kan ada berapa WH? 4 WH 1 H ya. Em, Mungkin yang paling penting adalah siapa kita ya kan ya. Ketika kita membuat konten, siapa kita? Nah, teman-teman telah membuatnya. Kemudian mengapa kita memproduksi konten ya kan ya. Terus kapan dan sebagainya itu kan butuh perencanaan dan bagaimana. Nah, teman-teman bisa belajar bersama di sini, bisa tanya-tanya yang sudah bagus kontennya. Semua sudah bagus, cuma memang butuh polesan dan jam terbang ya kan ya. Apalagi dokter pasti sekolahnya lama, pasti butuh jam terbang mengamati ya kan ya. Saya dulu saat di pesantren, mahasiswa itu ya 60% dari pendidikan dokter, dan itu belajarnya luar biasa, dan juga teman-teman yang menekuni bidang-bidang tertentu pasti punya jam terbang sendiri-sendiri ya. Nah, untuk membuat konten ini juga sama. Dengan teman-teman bisa menggunakan pendekatan jurnalistik. Yang penting adalah pendekatan itu bisa fleksibel dengan time management yang teman-teman punya ya, karena profesi penulis di sini belum menjadi profesi utama, maka ya 1 minggu sekali, yang penting rutin, nanti ditambah 1 minggu 2 kali 3 kali. Kalau rutin insya Allah 6 bulan itu em, mendapatkan banyak teman baru di media sosial yang kita bangun seperti itu. Itu pendekatan jurnalistik pertama ya, dengan
apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana ya kan Anda membuat konten serta bagaimananya itu nanti kita bisa menggunakan pendekatan manajemen yaitu POAK. POAK itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi yang pertama adalah planning, perencanaan. Kalau kita sudah punya rencana, misal seminggu dua ya, ya rutin aja dua, bikin konsepnya seperti apa. Kemudian Anda mungkin akan memahami saat mengunggah di medsos itu jam berapa. Itu juga ada waktu yang mujarab ya. Saya punya kenalan pedagang buku, namanya Mas Kentis, mungkin Mas Bawar kenal ya, pedagang buku lawas senior. Itu kalau jualan tidak pernah pagi sampai sore, tapi malam di atas jam 8 sampai jam 11 kalau mengunggah buku. Karena secara psikologis dan juga rutinitas masyarakat kita itu sudah menjelang tidur. Bahkan ada yang pernah membuat konten ketika kita mau tidur, kita scroll-scroll di online shop, itu kita akan cepat check out. Jadi aku pengen beli ini langsung check out, transfer, check out dan sebagainya. Itu secara psikologis orang mau tidur itu lebih fleksibel dan juga lebih rileks ya kan untuk menikmati konten-konten kita, termasuk belanja buku. Kalau saya sarankan memang waktu-waktu itu atau mungkin jam-jam makan siang ya kan ya, itu penting, atau sore setelah jam kerja itu mengunggah itu juga bisa. Nah, perencanaan-perencanaan yang kita buat itu memang perlu, misal mungkin bisa membuat kerangka 1 bulan ini berdasarkan buku yang akan saya tulis itu apa saja ya kan ya. Itu per minggu dibuat apa perencanaan yang matang ya kan ya. Ya coba-coba lah. Yang penting kita mau mencoba, coba-coba dulu. Kemudian bahan-bahannya disiapkan, baik narasinya maupun tag video di mana, atau mungkin teman-teman mau membuat layer-layer tertentu ya kan ya. Atau mau setelah itu kan bisa mudah untuk membuat editingnya ya kan, diusahakan pakai subtitling serta dibuat musik yang mendukung begitu sehingga orang bisa terbuai oleh konten kita. 5 detik pertama juga menentukan, misal wow pertama ya kan ya, tahu nggak Anda sudah menonton video ini, misal Anda kalau ingin cepat rate-nya itu biasanya eh, apa, memilih topik yang sedang hangat diperbincangkan. Misal potongan video atau potongan berita Anda buat konten itu cepat cepat mendapatkan banyak follower itu dan juga banyak komentar. Biasanya seperti itu. Teman-teman saya yang di apa, bergerak di medsos juga di TikToker itu juga tipsnya seperti itu. Ya kan ya, menyuplik kutipan yang menarik, memotong video yang menarik ya kan ya, yang tentu berhubungan dengan buku Anda itu lebih bagus. Atau juga um, ingin menunjukkan sisi personal dan juga menunjukkan hal-hal yang ingin kita bahas dan orang lain belum pernah bahas, atau membahas yang pernah dibahas tapi dengan versi kita, dengan sudut pandang kita juga menarik juga karena satu hal itu memiliki beberapa sudut pandang atau pendekatan yang bisa kita gunakan seperti itu. Yang berikutnya adalah organizing, mengorganisasi atau mengatur. Di sana ada menggerakkan bahan-bahan yang telah kita gunakan ya, yang kita persiapkan juga. Organizing ini penting dari awal sampai akhir, kita harus mengecek dan sebagainya, menyusunnya ya menjadi konten yang menarik seperti itu. Kalau punya partner itu bisa juga kolaborasi, atau teman-teman nanti bisa kolaborasi antar penulis itu bisa, sangat bisa. Misal saya dengan Mas Bauer, dengan Kak Mira, dengan Mas Fahmi, dengan Mbak Tevi atau siapapun ya kan ya. Bisa, saya pengen bikin konten ini, saling menyiapkan bahan dan juga menyiapkan arah. Jadi kita kolaborasi. Jadi hidup gotong royong itu sangat indah begitu. Kebersamaan atau harmonis. Itu bisa. Nanti kasusnya gimana? Nanti kalau ke depan itu bisa seperti itu. Ya kan ya. Kurang apa bisa kita tambal sulam, bisa kita poles bareng-bareng. Itu sangat membangun. Setelah itu acting ya, jadi pelaksanaannya gimana ya kan ya. Postingnya ya yang diposting, setelah itu beberapa konten yang kita buat ke depannya itu bisa kita kontrol, atau mungkin sebelum kita unggah
perlu kita kontrol dari A sampai Z, controllingnya seperti apa, ya kan ya. Sehingga dari awal mula dengan pendekatan jurnalistik sudah matang, kemudian secara manajemen ini matang juga, akhirnya kita menjadi penulis yang tertib, yang tertata begitu, yang bisa meluaskan pandangan kita terhadap buku yang sedang kita tulis itu biasanya bertumbuh di saat kita sering ngobrolin apa yang sedang kita tulis, apa yang sedang kita lakukan. Karena pengetahuan-pengetahuan itu, kemudian referensi dengan buku-buku yang sedang kita baca, yang sedang kita cari kutipan-kutipannya katakanlah, itu akan memanggil buku-buku yang lain atau mungkin berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung buku kita sehingga mereka memberikan pengetahuannya untuk kita. Biasanya seperti itu. Maka ada satu hal yang mungkin sudah klasik, jangan malu bertanya, ya kan ya. Malu bertanya saat di jalan. Saya ingin cerita, saya itu dulu nggak bisa pakai CapCut, buta banget itu. Cara bikin subtitling otomatis gimana, terus saat naruh musik gimana, layar-layarnya. Saya sekarang kalau mau kayak punya Mas Fahmi itu bagus ya. Mas Iqbal ya, itu menyiapkan bahan-bahan video itu pasti lama nyari videonya itu bagus untuk apa namanya ornamen ya kan ya. Naknik, kalau Obeza itu nakniknya banyak, pernapernya banyak itu bagus itu butuh effort yang lumayan itu. Tapi memang kita sebagai penonton, sebagai yang nonton tuh ikut senang. Yang lain pun saya yakin nanti akan tumbuh bareng ya kan, tumbuh bersama akan memperbagus kontennya. Itu saya ketemu beberapa konten kreator di waktu itu ada Pacar Merah Festival yang sekali PO 5.000 itu saya pernah cerita mungkin tanya caranya gimana. Oh ini ada subtitling otomatis, kemudian cara pencahayaan dan sebagainya. Terus ketemu beberapa editor senior itu misal cara ngulas buku yang mana itu gimana, to the point-nya gimana, ya kan mengapa Anda harus baca buku ini ya kan ya. Begitu dan juga ketika saya ketemu editor itu memang kita sebagai editor tuh perlu mendampingi penulis. Jadi ada lagu yang sangat terkenal ya. Banyak orang berbakat tapi tidak didengar ya kan. Lagunya siapa? Ada yang tahu? Dia siapa? Tadi pagi saya dengerin sebentar. Saya malah lupa lagunya. Gaya Indra, Gaya Indrawari. Gaya Indrawari itu Tapi kau tak didengar itu Kak Di. ya. Itu pengantar dari saya, dua hal membuat konten dengan pendekatan jurnalistik dan juga pendekatan manajemen. Yang jelas rutin, penting, saling memberi semangat ya kan ya karena kita juga kenalannya lewat media sosial ya kan. Semuanya yang ada di sini berkat media sosial. Ya kan ya, seperti itu. Begitu teman-teman pengantar dari saya. Silakan teman-teman yang ingin berbagi pengalaman konten dan sebagainya atau tanya-tanya. Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, teman-teman boleh banget membantu saya untuk memecahkan masalah yang sedang Anda hadapi dalam membuat konten tentunya ya. Siapa dulu monggo ingin berbagi pengalaman dalam mengonten? Mas Iqbal kayaknya yang telah banyak menulis. Ya saya minta Mas Iqbal untuk berbagi dulu tentang dunia perkontenan penjenamaan diri. Silakan Mas Iqbal. Halo Mas. Iya, Ya, boleh dijernihkan suaranya. Oke, silakan Mas. sudah terdengar Mas. Ya, oke sip silakan. Bagaimana Mas Iqbal memandang dunia perkontenan atau penjenamaan atau personal branding yang dibentuk oleh para konten kreator? Sebagai tambahan, para editor sejak munculnya internet itu melamar para blogger, kemudian beranjak melamar para konten kreator di media sosial untuk nulis buku. Kalau Mas Iqbal biasanya menulis untuk ini ya platform-platform web apa media-media online kan ya. Tapi bagaimana Anda itu memiliki sisi yang perlu ditunjukkan sebagai penjenamaan diri. Kira-kira apa yang akan Anda sampaikan di kesempatan kali ini? Silakan. Terima kasih Mas Dio. Kok belereng ya suaranya?
Iya, halo, jelas Mas. Iya, silakan. Iya, terima kasih Mas Dio. Sebenarnya untuk menjadi konten ini pertama kali ya menurut saya. Pengalaman pertama saya di akademi ini untuk menjadi konten kreator. Sebelumnya memang pernah saya mengelola media di instansi pemerintah gitu ya. Jadi ya belajar-belajar dikit dari situ dari teman-teman, kemudian ya seperti itu. Kemudian untuk personal brandingnya sebenarnya gimana ya? Saya sebenarnya ngalir saja sih Mas. Awalnya dari hobi, mungkin hobi nulis, hobi itu, kemudian kata teman-teman itu bagus Mas, bagus terus dikembangkan dan sebagainya. Akhirnya saya terus mengembangkan dan menurut saya setelah mengikuti akademi ini kayaknya memang perlu menjadi content creator gitu. Jadi nggak hanya menulis, nggak hanya menulis media. Selama ini saya menulis di media itu ya sekedar nulis, Itu banyak nggak banget loh, Mas. Dari IBM Time, saya seluruh peserta akademi ini saya sudah mengkonfirmasi, memantau media sosial masing-masing loh. Jadi saya paham sekali. Karena saya sudah menangani ratusan penulis, ya. Itu tugasnya sebagai editor untuk mendampingi. Itu tanggung jawab. Saya itu bertanggung jawab. Ya kan ya, begitu. Iya, jadi pembahasan Anda itu memang betul sekali. Tidak hanya perlu, mungkin saya mewajibkan ya kan ya. Dan memang pelan-pelan. Ya, gimana terus? iya ya itu Mas. Eh, ya selama ini kan memang ya nulis 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 gitu doang, nggak sampai nge-share, nggak sampai sering apa sih yang saya tulis di share di media sosial. Jadi kayak selama ini saya menulis tuh ya cuma iklan berlalu gitu. Iya, iya. Akhirnya terus saya pikir-pikir, oh ya perlu kayaknya konten ini ya. Jadi tulisan kemudian diringkas demikian rupa dijadikan konten. Jadi orang itu tidak hanya melihat konten, tapi juga melihat tulisan kita secara sekaligus gitu. Iya, Jadi itu iya. ya, menurut saya memang sangat perlu untuk hari ini karena memang orang nggak memang jarang untuk membaca untuk tulisan panjang, akhirnya mereka lebih ya suka yang simpel-simpel kayak konten-konten gitu. Begitu sih Mas. Mas Iqbal, siapa sebutkan 3 konten kreator yang sering Anda tonton atau Anda follow, yang paling berpengaruh atau yang paling Anda sukai, coba Mas? Siapa? Maaf ya, saya harus menutup tirai. Malah enggak ini ya. Eh, siapa ya? Mungkin itu Mas, Agus Mulyadi mungkin Sama istrinya Kalis sama Mardiasih. istrinya Kalis itu kan. Iya. Ya, itu teman saya. Kalis dulu sebelum terkenal mainnya ke Diomedia, tapi Oh dia ya. hijrah ke Jogja, bersama teman-teman mojok, akhirnya meledakkan booming namanya. Kesadaran bermedia sosialnya sangat tinggi Kalis Mardiasih sama Agus Mulyadi. Agus Mulyadi itu penjaga warnet loh teman-teman awal mulanya. Hmm. Penjaga warnet. Saya baca buku pertamanya yang Jomblo Hafal Pancasila itu apa namanya penjaga warnet awal mulanya di Loteng itu. Tapi dia pintar membuat konten, misal awal-awal itu jejeran dengan Bu Ani, ya kan, Bu Ani Yudhoyono, kayak gitu-gitu. Jasa edit foto jejeran sama siapa, kayak gitu, ya gitu-gitu. Awalnya itu, terus dia hijrah ke Jogja, akhirnya luar biasa itu. Dan dia suami itu mengolah akal buku itu pernah yang bukunya Menjerat Gus Dur itu PO 4.000 eksemplar. Saya lihat, saya ketemu sendiri ya saat di Desunan itu sampai bawa pick up untuk membawa ribuan pesanan bukunya. Luar biasa itu. Oh ya, quotes juga penting, membuat quotes juga penting. Ya. Dari Mas Agus, tips dari Mas Agus Mulyadi, eh, eh, fotonya Mas Iqbal atau Mbak Mira atau siapa Mbak Farah, ya kan ya. Bu Nuzul, ini sudah datang Mbak Sinta, Mbak Salis, Mbak Natalia, ya Mbak Asti, ya itu teman-teman semua. Anda membranding apa jangan kalah dengan capres ya. Mereka capres tuh baliho di mana-mana ya kan. Tambah quotes misal Miranti ya kan kata-katanya apa sambil ditaruh foto begitu. Itu cara cara capres ya kan ya kan ya. Atau mungkin sekarang di desa-desa itu mulai
ada persiapan pemilihan kepala desa itu ya pasti mereka personal branding sejak dulu ya kan ya. Ya itu cara prosedur yang klasik. Ya Agus Mulyadi ya, Mas Iqbal. Terus siapa lagi? Dua, tiga tuh ya. Satu Agus Mulyadi, konten kreator teman-teman yang belum kenal silahkan follow. Itu karena influencer berpengaruh dan lucu ya kan ya. Yang kedua siapa Mas Iqbal? Saya sebenarnya belum banyak tahu sih Mas, belum banyak tahu yang Yang Anda follow, misal yang Anda follow, yang apa? Yang kira-kira gini teman-teman. Untuk mengawali sebuah konten, teman-teman bisa melihat atau menikmati konten-konten yang telah diciptakan oleh orang lain ya, yang berpengaruh tapi simpel. Kalau saya Fardiandi, oh iya ya dulu saya pernah cerita ya, Fardiandi itu bikin buku. Fardiandi itu guru konten kreator di media juga. 5 tahun konten itu setelah itu dilamar sama Bukune cetak 3.000 dari 500 ke 3.000 akhirnya ke mayor. Pertama Indi itu namanya Fardiandi. Dia itu pembuat konten dan akhirnya membuat apa ya kayak semacam jasa pembuatan konten melayani dari berbagai UMKM, company kayak gitu. Tetapi dia sebagai konten kreator juga. Teman-teman bisa cek nanti di Instagram. Oke Mas Ivan, makasih ya sharingnya. ya, terima kasih juga Mas Dio. Berikutnya siapa monggo? Jangan saya tunjuk ya. Ayo aktif semuanya. Next. Kak Mira, silahkan Kak Mira. Oh, saya kayak guru banget aku yang nunjuk muridnya. Silakan Kak Mira. Tolong saya jangan nunjuk terus ya. Iya, Maaf tadi telat join soalnya Enggak apa-apa, belum sedang baru rewel. mulai kok. Enggak Oh, apa-apa, enggak telat kok, enggak. Silakan. Bagaimana Kak Mira memandang dunia personal branding dan ya apa yang dialami dalam dunia perkontenan sampai saat ini? Silakan. em, kalau saya belajar personal branding itu dari suami karena kebetulan suami itu kan beliau pendidik mata kuliahnya itu desain komunikasi visual. Jadi dari situ saya baru mengerti arti dari personal branding dan itu pun baru belajar banget pelan-pelan. Saya sendiri sebenarnya bukan tipe orang yang senang untuk membuka diri di medsos sebenarnya. Cuman karena kata suami saya nggak apa-apa itu belajar. Jadi kita tuh jadi orang tua tuh biar nggak gagap teknologi juga gitu. Jadi saya belajar di situ dan kata suami saya kamu harus tampil muka kamu kok. Kalau misalnya kamu mau belajar di medsos itu bisa belajar ya kita bisa bersembunyi tapi tetap aktif dan produktif gitu. Cuman kayak tugas bikin reels gitu jujur pertama kali ini adalah yang aku sampai download apa Capcut ya apa bacanya CapCut CapCut. CapCut Ya capcut orang apa? Capcut. Temu juga ngomongnya capcut, CapCut. aku juga bilangnya Capcut walaupun Aku CapCut ya iya. Capcut aja Iya. terus aku tuh semalam sampai berapa kali itu kan Mas Dio tahu lah aku tadi Oh, semalam ada trial some errors iya. jadi kalau aku pribadi jujur secara pribadi aku sangat sangat ketinggalan sebenarnya karena nggak cocok sih bikin-bikin kayak gitu. Cuman kata suami saya kalau kamu mau berkembang, kamu mau progres ya itu harus kamu jalanin gitu. Nggak perlu harus tampil muka kamu plek-ketiplek gitu, nggak perlu. Pelan-pelan aja nanti kamu nemu nemu Polanya. ya polanya, Ah, nemu ah, jati ah, diri kamu tuh di mana, kamu enaknya ah. gimana. Terus kalau apa namanya tokoh public figure yang saya ikutin, saya ngikutin Kalis juga karena dia juga teman kita ya Mas Dio. Iya. Cuman apa namanya kebetulan saya sama Kalis itu cuman teman karena sering ketemu di kos aja, bukan teman yang ngobrol secara ini karena beliau kan senangnya nulis. Kalau saya dulu suka nulisnya fiksi, kalau beliau sukanya nulis yang non fiksi ya. Jadi Ya. ketemunya cuman sekedar say hi aja di kos-kosan. Tapi saya jujur nggak ngikutin medsosnya Kalis. Jadi saya lebih ke tulisannya Kalis bukan medsosnya. Kalau Kalis dan Mas Agus ya dan suaminya. Tapi saya lebih ngikutin itu karena saya passionnya itu dimasak, di kebutuhan rumah tangga dan segala macam gitu ya. Jadi saya ngikutinnya ini kalau teman-teman mau tahu mungkin namanya Dilasina. Dan Desvina ngikutin nggak? Devina ngikutin tapi kan dia lebih ke resep ya. Iya, Dia Devina. lebih ke resep. Aku Kalau kalau jujur ada beberapa apa ya namanya apa foodie
Hoodies, Heeh. hoodies Itu apa kalau Devina menurutku terlalu cepat ini apa karena medsos ya? penyampaiannya, Ini penyampaiannya. bahannya rumit. Kadang Oh, ya. kalau Dia menggunakan bahan premium ya, lebih iya, premium dan sulit didapat. Ya. Siapa namanya? William Gozali, William Wilgos. Gozali itu aku lebih lebih accept ya, dalam arti Ya. cara dia nerangin sama nyiapin bahan-bahannya Mm-mm. aku cocok ya, bukan Lebih cocok apa sederhana. namanya ya? Betul, lebih sederhana. Lebih sederhana bahasa itu. Kalau Devina aduh rumit. Apalagi karena yang sekelas siapa itu namanya? Chef chef siapa Chef Renata? Renata. Aduh ya Allah, perfect apa itu aku kayaknya cuma suka suka banget cara dia apa Iya, ya iya. Iya, betul. preparing sama apa namanya ini penyajiannya ya. Betul. Ya mungkin itu ya, kan setiap dari situ kan kita bisa ngelihat kalau Iya, setiap sosok itu punya followernya sendiri-sendiri. iya betul betul. Justru kalau untuk kayak chef-chef gitu, hampir semua chef yang saya kenal, baik itu di MasterChef atau apa, saya follow aja sih karena cuman mau ngeliat resepnya. Tapi karena saya tuh passionnya itu bukan masalah soal resep doang, tapi bagaimana cara orang itu ngatur rumah tangga. Jadi baik dari keuangannya, baik dari budgetingnya segala macam. Akhirnya saya nyari konten kreator yang punya konten tersebut. Nah, salah satunya Dila Sina, kalau teman-teman mau tahu, Dilasina. DHI. Aku Iya, malah belum follow. Nah kan di sini kita jadi tahu ya kan itu ya, saling ya. berbagi. Jadi Dila Sina itu Mas, dia nggak cuman ngajarin bukan ngajarin ya, nggak cuman nge-share budgeting untuk rumah tangga doang, tapi dia juga ngasih tahu kamu mau tinggal sendiri pun atau kamu belum berkeluarga gitu ya, kamu bisa kok pakai budgeting kayak gini untuk sehari-hari kamu, biar kamu tuh anggaran rumah tangga kamu tuh nggak berantakan kayak Iya gitu. iya iya. Dan dia juga ngasih tips, aku juga jadi tahu gitu. Kalau belanja di sini, ini tuh biasanya promonya begini, begini Boleh gitu. diketikin Kak Mira. Boleh. Di ini Ini ya, disinilah di-chat ya. kita namanya sharing knowledge. Jadi kita di sini adalah berbagi pengetahuan. Dilasina, oke nanti saya follow. Oke, Ya, thank you. salah satunya itu aja sih kalau misalnya, karena kebetulan passionnya baru di situ. Tapi di sisi lain saya juga kan suka menulis ya. Jadi saya juga follow akun-akun penulis-penulis Indonesia dan juga luar gitu. Kalau luar saya senangnya sama Paulo Coelho. Jadi Kalau ya beliau tuh emang Brazilian writer ya. ya beliau tulisannya tuh ciamik lah, filosofis tapi sederhana gitu, bisa dipahami. Aku Itu aja sih. koleksi ada lumayan 10-an ada novelnya. Polo. Aku nggak banyak, tapi ya pokoknya gitu deh. Aku intinya cari penulis-penulis tuh kayak yang mereka yang karya terbagusnya apa, saya baca dulu dikit. Alchemist terkenalnya ya. Ya, Alchemist itu saya punya. Alchemist, teman-teman kalau belum baca, saya sarankan baca. Jadi Iya, itu kalau bagus. kita ingin sesuatu, alam raya akan mendukung Akan mewujudkannya. mendukung. Ada Iya, pertanda. Alam ada raya petanda. memberikan Seperti, pertanda. seperti Kak Mir tadi disampaikan bahwa eh, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, coba aja ya. Itu nanti akan punya pola masing-masing dan kita punya follower masing-masing. Eh itu, Kak Mir ada lagi mungkin yang disampaikan? Sama ini Mas, paling kalau teman-teman mau baca bukunya tentang bagaimana kita berproses di media sosial, ini orangnya udah almarhum, tapi saya sempat beli buku ini. Huh? Kelihatan nggak sih? Ini Oh, ngeblur gimana ngeblur, ya? ngeblur. Iya, ya. Atau di Kayaknya backgroundnya di Iya. off kan nanti bisa muncul. Bentar, Eh saya butuh asisten. Bentar. atau judulnya aja ditulis nggak apa-apa. Iya. Backgroundnya nggak ada tulisannya kok. Ini judulnya adalah Flow di Era Sosmed. Oh, saya punya bukunya teman-teman. Iya. Saya punya ada sekitar 15 Ada stok. stoknya nggak? Oh, ada Ada stok. 15. Bisa dibeli tuh di penerbit Diomedia. Aku baru Flow. baca beberapa halaman, baru sebab 2 bab. Yang saya terkesan dari Hernowo, editor Iya, senior Mizan, betul. itu tentang menulis ya, menulis mengikat makna update dan juga free writing itu saya terapkan. Jadi dulu saya tergila-gila menulis karena salah satu pengaruh bukunya Hernowo itu. Hernowo itu yang nulis Flow di Era Sosmed itu adalah kalau kita nulis tuh jangan dibiarin hilang gitu loh. Harus kita selamatkan bacaan kita. Apakah itu Ditulis. quotes-nya atau apa, jangan dibiarin hilang begitu saja bacaan kita. Saya lakukan itu sampai sekarang. Kalau ada quotes bagus saya catat. Ya kan ya, saya catat itu.
Sama ngasih mental juga sih Mas buat buat termasuk kayak orang kayak saya yang belum punya Mm-mm, mental buat berani di medsos. Ini tuh mm-mm. kayak ngasih keberanian gitu loh, ngasih keberanian. Oh gini. Toolbox ya kan ya, saya Mm. seingat isinya toolbox kan ya. Jadi iya, jadi dia juga ngasih tahu buku-buku lain, quotes-quotes Mm-mm, orang lain. Terus jadi kita kayak bisa ngasih ngasih apa sih namanya refleksi gitu loh. mm-mm. Oh, kalau aku mau bikin konten kayak gini, itu tuh kayak gimana? Terus apa namanya caranya memindahkan media gitu loh dari tulisan ke sini dengan ke medsos tuh kayak gimana? Ini ada kok. Oke, ada. Teman-teman silakan baca bukunya deh. Kalau Mas Dio masih ada stoknya bisa dibeli Masih, di masih, Gramedia. masih, Keren masih ini ada. bukunya. Tapi habis itu orangnya habis aku beli ini galaman beliau meninggal. Oh, oh, iya, iya. Itu Udah itu aja. ya, thank you so much, Kak Mira. Hernowo itu tipikal editor yang banyak mendampingi para penulis Indonesia dan juga mengakuisisi banyak buku-buku terjemahan tentang ini. eh buku-buku ini Kaifa ya. Kaifa itu buku how to-nya Mizan kayak gitu, yang mencerahkan. Em, Flow di era stok saya masih ada stoknya teman-teman. Nanti boleh WA kalau pengen saya kirim. Setelah Kak Mira siapa? Monggo, ingin berbagi. Boleh, RSM. Mas. Ya silakan, Mas Bawor. Iya, Mas. Izin berbagi saja. Jadi dulu saya eh, jadi penggiat lah dalam tanda kutip. Jadi ini bicara tentang personal branding, penggiat dan kemudian di satu sisi menjadi pedagang buku. Jadi begitu berhenti, saya merubah medsos saya yang tadinya sok-sokan keras gitu kan. Jadi ada 2 medsos, tapi saya aktif menggunakan Facebook. Yang satu adalah Facebook pribadi, yang satu adalah untuk jualan. Jadi ternyata konsistensi itu bisa menjadi bagian dari personal branding. Dan untuk merubahnya ternyata juga tidak butuh waktu lama, 3-4 bulan ketika saya merubah status-status Facebook saya pribadi kemudian menjadi yang tadinya keras, kritik dan lain sebagainya, menjadi ketika saya keluar pekerjaan maka saya merubah menjadi lebih santai, lucu, jenaka gitu, ngomong masak-masak dan lain sebagainya. Dan kemudian di satu bukunya lebih banyak untuk menuliskan tentang buku-buku yang saya tulis. Ternyata kemudian ketika ketemu orang sudah melupakan saya sebagai, kecuali beberapa teman, sudah melupakan saya sebagai dulu orang yang pernah bergiat. Jadi mereka selalu mengatakan, oh Bawor yang pemilik toko buku, Bawor yang pedagang buku. Jadi konsistensi kayak di Facebook, saya 20 buku setiap hari harus upload, terlepas dari kemudian saya ada di tempat lain. Jadi konsistensi, kemudian akhirnya juga jadi berpikir, meskipun waktu itu sebenarnya untuk lucu-lucuan saja, tapi besok saya harus membuat apa, saya harus berulah apa, saya harus menulis apa, saya harus membaca apa, tetap harus berpikir setiap hari untuk menjadikan medsos saya tetap menarik. Meskipun sebenarnya waktu itu nggak punya kepentingan apapun kecuali untuk senang-senang sebenarnya, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, menarik sekali ya. Dulu saya ingin menjadi penulis saja dan juga guru bahasa Inggris. Tetapi sejak kecil saya punya penerbit dan bagaimana bisa menerbitkan buku-buku saya seperti itu. Dan mau nggak mau, karena bukunya baru 1-2 yang diterbitin, maka harus jualan buku yang lain. Akhirnya jadi reseller ya kan ya. Dulu tuh luar biasa emosinya untuk kulakan ya dari banyak penerbit, apalagi saat cuci gudang, obrol dan sebagainya. Saya itu selalu bawa pick up loh Mas Bawor dan teman-teman kalau mau ini kulakan ya, kulakan tau ya, ke gudang Gramedia. Emosinya luar biasa itu. Kita tahu sendiri emosi orang jualan apa orang kalau jualan yang lain mungkin biasa, tapi kalau emosi jualan buku beda ya Mas Bawor ya. Beda banget. Beda sekali, emosinya lebih tinggi. Saya dulu jualan roti selama kuliah biasa saja, nggak begitu nggak membaranya nggak seperti jualan buku emosinya teman-teman. Bener nggak Mas Bawor? Betul, Mas. Eh, karena buku tuh pengetahuan loh, nggak sembarangan loh.
Buku itu adalah kata, aku lupa. Ini ada bukunya, saya baca ya. Saya lupa kutipannya siapa. Rosso ya kalau nggak salah. Saya pernah mengutip di buku Penghancuran Buku dari Masa ke Masa. Ini saya halaman-halaman awal. Ya intinya seperti ini teman-teman. Eh, saya masih ingat sekali karena pernah saya kutip. Ini kelebihan kalau kita mau ngutip buku ya. Jadi buku itu adalah perpanjangan ingatan imajinasi, ya kan ya, pengetahuan, kemudian artefak, ya kan ya, yang dipermanenkan. Jadi buku itu adalah permanensi ilmu pengetahuan. Maka ratusan tahun pengetahuan, kalau kita baca buku lama, buku lawas, ya kita mendapatkan hal baru karena buku itu dipermanenkan, ya, diterbitkan. Disinilah dasarnya ilmu percetakan atau ilmu penerbitan bisa mengabadikan, mengawetkan pengetahuan kita, ya kan ya. Apapun itu dari buku diary apapun, ya kan ya. Itu kalau kita membaca ulang buku catatan kita, wah terpukau sekali karena kita sebagai penulis gitu. Jadi seperti ini, mengapa buku itu sebagai ingatan perpanjangan imajinasi, pengetahuan, artefak dan sebagainya sebagai tradisi intelektual kebudayaan? Karena begini, kalau kita mau membajak, yaitu dengan cangkul, ya kan ya. Kalau kita mau menelpon, ya dengan telepon, dengan smartphone. Saya menghubungi Mas Bawor, saya ingin menghubungi Mbak Asti, ini baru bergabung. Saya ingin menghubungi Mbak Dwi, saya ingin menghubungi Kak Jessica, saya ingin menghubungi Mas Tio, saya ingin menghubungi Mas Fahmi, ya kan, Kak Natalia, Mbak Nur, Bu Nuzul, Mas Raden Dimas, Mbak Okti, Mbak Salis, Mas Sunandika, Mbak Sinta, Mas Alim, ya kan, saya cukup menelpon. Mbak Yani misal, cukup menelpon. Tetapi kalau saya ingin mengetahui pemikiran Paulo Coelho ya tentang alam raya akan, jika kamu ingin sesuatu, alam raya akan mendukung mewujudkannya. Walaupun itu ditulis 20 tahun yang lalu, saya masih bisa baca hari ini. Karena bukunya telah diterbitkan novelnya. Itu kedahsyatan ilmu penerbitan dan juga percetakan. Oh, malah ke sana ya. Sekarang siapa lagi yang ingin berbagi? Silahkan. Nanti sampai pagi saya ngelantur. Silakan Kak Salis mungkin, silakan. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Halo. Suara saya terdengar nggih? Ya, mungkin bisa didekatkan mikrofonnya. Oke. Saya juga sempat membaca buku di Ipusnas tentang how to win Instagram akhir Agustus, karena untuk kepo tentang dunia Instagram. Tapi suaranya kurang jelas, Mbak Salis. Oh, suaranya kurang jelas? Iya, mungkin maju dikit. Oke, nih saya mau berbagi sedikit tentang buku yang akhir Agustus kemarin saya baca di Ipusnas, How to Win Instagram. Di situ ada dibahas bagaimana akun-akun itu bisa meningkat dari waktu ke waktu. Di antaranya tips-tips yang bisa dilakukan agar akun Instagram kita bisa berkembang. Yang pertama itu sudah jelas tadi temanya. Tema apa yang kita post itu tidak terlalu jauh lah, masih sekitaran itu, artinya fokus pada jelas nggak teman-teman? Nggak jelas ya? Suaranya ini putus-putus Kak. Putus-putus. Putus-putus. Nah kayak gitu. Jelas, Deket jelas, aja. Nah deket kayak gitu. Oke, diulangi lagi nih. Sinyalnya mungkin ini ya, nggak maksimal. Sinyalnya agak down. Iya.
Atau videonya dimatikan, Anda cukup suara, nggak apa-apa. Itu bisa membantu. Off cam saja. Ya, coba. Oke, siap. Sudah jelas kan? Nggak off cam saja, Mbak. Benar-benar. Off cam itu mematikan kamera. Nah, silakan. Mungkin insya Allah membantu. Lebih jernih. Oke, saya mulai ya. Ya, jelas kan? Lebih jernih. Saya kebetulan karena ini diwajibkan oleh penerbit Dia dan Mas Dio untuk meng-up akun Instagram kita masing-masing. Di situ saya kemarin membaca buku How to Win Instagram di Ipusnas. Di situ ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan Instagram kita agar menjadi lebih berkembang. Yang pertama tadi sudah dibahas di depan, pilih topik yang lebih spesifik dari apa yang kita upload, jadi tidak kemana-mana semuanya di-upload. Seperti Kak Mira tadi membahas tentang kehidupan rumah tangga dan masak-masakan, terus ada yang khusus buku-buku. Kemudian yang kedua, pokoknya itu menciptakan bio yang singkat dan jelas di atas kita, atau juga yang menarik. Jadinya nggak syukur bio gitu ditulis. Terus yang ketiga, tadi sudah disampaikan juga di Mas Dio, disusun apa-apa yang akan kita upload. Jadi materi-materinya apa, garis besarnya saja, kita punya angan-angan seperti ini tentang topik yang ingin kita sampaikan. Nanti kan kalau sudah waktunya bisa lebih enak. Oh, sudah ada ini, tinggal dikembangkan sedikit, tinggal upload kayak gitu. Terus kemudian selain itu perlu juga untuk share stories. Nah, kita juga memanfaatkan fitur Instagram yang berupa stories. Itu juga ternyata bisa meningkatkan engagement akun kita. Kemudian buat Insta feed atau postingan itu yang menarik. Karena kalau nggak menarik nanti dipas. Saya juga masih belajar sih. Yang ketiga, yang selanjutnya tadi konsisten sudah disebutkan. Kemudian ada lagi yang saya rasakan manfaatnya sih belakangan ini, pilih tagar yang tepat dan agak sering dipakai yaitu ya. Terus jangkauannya apa tagarnya, jadi nggak cuma posting doang. Karena kalau kita masih pemula, terutama saya itu, untuk meningkatkan biar ada teman baru kayak gitu, kan orang-orang nggak tahu kalau belum kenal, taunya dari tagar yang kita sematkan di caption. Bisa juga di Instagram Stories itu bisa dikasih tagar juga. Nanti bisa masuk pencarian. Berapa jumlah tagarnya? Nah, itu kemarin di buku yang saya baca kisaran 5-10 tagaran saja yang relevan dengan konten yang kita upload. Kemudian tagarnya itu bukan tagar yang disertakan, itu bukan syukur tagar ya. Ada volume search-nya itu di antara 10.000 sampai 1 juta kalau nggak salah. Jadi nggak yang sampai jutaan banyak, itu malah akun kita nanti tenggelam karena yang upload kan banyak. Terus kalau sedikit, terlalu sedikit, misalkan tadi di buku yang saya baca itu kurang dari 10.000, mungkin itu nanti juga ya yang tahu cuma itu aja, karena kan cuma sedikit yang mengikuti tagar tersebut. Kemudian selanjutnya akun kita itu bisa di switch ke akun bisnis. Nah, itu nanti bisa dibuka ke pengaturan, ada fitur yang beda dari akun Instagram yang biasa ya. Kalau saya lihat kemarin ada insight-nya, jadi tiap postingan itu kalau kita sudah menjadikan akun kita itu akun bisnis, kita bisa melihat istilahnya apa ya, perkembangan followernya gimana, dari pengikut kita berapa, dari tagar yang kita sertakan itu berapa, nanti kelihatan di situ di insight-nya. Terus jam-jam mereka lihat postingan kita itu kapan, yang baik seperti tadi disampaikan Mas Dio, di waktu malam, waktu menuju istirahat atau pulang kerja, itu nanti kelihatan di insight. Kemudian yang terakhir
Untuk meningkatkan akun kita itu jangan pelit-pelit berinteraksi dengan teman-teman kita di Instagram. Jadi jangan dicuekin lah kayak gitu. Iya, tak So, tunggu komennya ya Kak Salis. Terus kita saling komen ya. siap. Insya Allah itu sih dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Makasih Kak Salis, tipsnya sangat keren. Bagaimana kita bisa membangun personal branding lewat Instagram ya kan ya. Memang butuh waktu yang tidak pendek, tidak sedikit ya kan ya. Silakan yang lain yang belum bicara, saya minta wajib bicara. Mungkin ini tadi sudah cewek, sekarang cowok. Siapa ya? Dokter Karida, silahkan, dokter. Halo. Atau mungkin siapa ya? Mas Tio. Halo. Halo Mas Tio. Oke. Oke. Ya silahkan. Kalau untuk personal branding, Boleh minta bantuan didekatkan mikrofonnya? jelas Mas sekarang. Halo, Iya, mungkin bisa lebih didekatkan, Mas. udah jelas Mas Tio? Iya, lumayan. Oke. Kalau untuk personal branding, pengalaman saya kemarin saya sempat membuat dua akun Instagram. Itu karena waktu ikut kelas personal branding saya istilahnya kena tegur karena saya mencampurkan konten rutin sama saya ikut event. Jadi kan saya rutin ikut event, suka ikut event menulis gitu ya, 15 hari, 30 hari gitu. Nah itu oleh mentor personal branding itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus memisahkan antara konten kita sebagai seorang penulis, kita mau dianggap siapa sih gitu kan, penulis apa sih gitu. Kalau seperti Mbak Miranti tadi kan penulis misalnya penulis keuangan gitu, ya udah isinya harus keuangan gitu, nggak boleh dicampur gitu. Jadi kita jelas posisi kita gitu. Akhirnya saya memutuskan bikin dua akun. Yang satu akun campuran yang saya pakai untuk kelas ini, pena berceloteh, itu akun campuran. Jadi semua kayak tulisan-tulisan untuk event, terus tulisan-tulisan rutin saya yang hashtagnya celoteh Tio, tulisan aneh-aneh lah istilahnya, kritik sana, kritik sini gitu, itu saya tulis di situ. Tapi kalau untuk akun Lesti Haryanto saya tetapkan itu sebagai akun motivasi gitu. Jadi saya rutin menulis di situ quote-quote motivasi yang idenya saya ambil dari buku-buku motivasi atau dari akun-akun motivasi yang saya follow gitu. Dan itu saya untuk membersihkan akun Lesti Haryanto itu saya harus menyimpan atau mengarsip sekitar 1.600 tweet dulu. Tulisan saya dulu saya harus arsipkan, jadi saya mulai dari nol gitu. Beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi sekarang tulisan akun Lesti Haryanto full untuk motivasi, sedangkan yang akun pena berceloteh untuk campuran gitu, untuk event, untuk tulisan-tulisan kesan saya gitu, saya tulis di situ gitu. Itu aja Mas Dio. Terima kasih. Oke, Mas Tio, terima kasih berbaginya. Mbak Dwi Rahmayanti, silakan. Terima kasih Mas Dio kesempatannya. Oke. Mungkin maaf ya Mas. Maaf Mas tadi ada gangguan. Oke, kalau dari Nggak apa-apa. Langsung aja nanti kan nggak apa-apa. kalau dari saya, kebetulan sebelumnya itu saya pernah ikut kelas Mas, kelas editing video sama juga tentang YouTube gitu. Jadi belajar buat konten kayak gitu. Nah, tapi memang itu harus konsisten dan saya gak kurang konsisten, baru pas sebulan awal-awal belajar tuh konsisten. Tapi udah mulai konsisten kalau di YouTube. Sekarang lebih ke Instagram gitu. Nah, kalau yang saya pelajari dulu itu Instagram saya itu privat. Jadi privat.
karena ya memang saya dulu belum sebagai seorang pendongeng gitu. Saya menyadari ketika saya sudah menjadi seorang pendongeng dan mulai menulis dan juga pegiat literasi, saya bukan milik saya sendiri gitu kan. Berarti emang saya harus membuka ke publik sehingga Instagram saya itu saya buka gitu kan Kak. Nah, kemudian di situ saya mulai mencoba untuk personal branding juga. Di awal itu saya itu tipikal yang memang saya sudah terbiasa ngomong di depan umum karena dulu waktu pas sekolah juga suka berorganisasi dan dulu basicnya itu adalah tenaga kesehatan dan sudah biasa gitu kalau ngomong di depan umum. Tapi ketika kita sebagai publik yang buat di sosmed itu berbeda ternyata gitu loh. Jadi kayak kita mengenai kamera dan segala macam. Nah, itu memang butuh latihan sih Kak kalau menurut saya untuk saya bisa lebih pede. Mungkin tadi kan ada beberapa teman yang bilang belum pede mungkin menunjukkan wajahnya. Dan saya dulu di awal-awal buat konten itu juga nggak pakai wajah dan bahkan suaranya juga itu saya rubah gitu loh Kak. Jadi kan kalau kita edit video itu suaranya bisa dirubah jadi suara anak-anak, gitu, suara Suara orang. Google ya. Iya, iya, jadi dirubah gitu suaranya pas awal-awal konten. Tapi ketika sudah ya saya harus personal branding supaya orang tahu karena kayak kita mengajak seseorang kalau orang nggak tahu kita gitu kan agak susah ya Kak gitu. Kayak misalnya mau ngajak untuk membaca nyaring, kemudian mengenalkan dongeng itu memang kayaknya emang kita harus di depan gitu. Jadi awal berjalan, akhirnya itu kalau latihan udah mulai pede gitu, udah tahu kalau kita ngomong kameranya, oh kalau kita buat konten tuh, kita harus lihatnya itu ke kameranya. Jadi ini mungkin tips ya Kak dari saya, kalau misalnya kita buat konten, itu kita harus lihat misalnya kayak gini nih HP, nah kita harus lihatnya di kameranya gitu. Karena itu ngaruh gitu loh, mata kita ketika kita lihat ke kamera sama nggak lihat ke kamera. Kadang kan ketika kita buat konten misalnya pakai kamera di depan, itu kita suka ngeliatin wajah kita kan ya Kak. Nah, itu juga ngaruh ternyata. Jadi kalau misalnya kita lihat ke kamera, itu seakan-akan orang yang menonton kita itu seakan memang kayak melihat kita itu kayak melihat mereka. Nah, kemudian tadi juga untuk kalau Instagram, ketika saya mulai membuat konten-konten yang memang temanya sama, seperti misalnya tentang anak-anak kayak dunia Red Alert, dongeng dan segala macam, itu saya berasa sih Kak, follower saya itu dari yang itu naik-naik gitu loh, bertambah. Dan itu juga teman-teman juga bisa lihat, itu ada grafiknya sih. Biasanya kita bisa lihat di Instagram itu grafik yang nonton itu yang follower kita berapa, terus yang bukan follower kita itu berapa. Dan kadang saya juga tuh suka lihat di Reels, itu kan ada tuh di Reels, kita klik, itu kelihatan view-nya. Oh, kalau aku buat kontennya tipe seperti ini, itu yang view-nya lebih banyak. Kalau yang tipe kayak gini, oh view-nya sedikit. Berarti saya mencoba buat konten-konten yang misalnya yang view-nya lebih banyak. Seperti itu, Kak. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan personal branding kita melalui Instagram itu tadi juga kayak yang sudah di-share sama teman-teman. Jadi kita rubah akun kita yang dari tadinya privat itu jadi akun bisnis profesional. Nah, di situ biasanya ada beberapa syarat juga biasanya Kak, akun kita bisa jadi akun bisnis profesional itu biasanya ada syaratnya. Karena saya dulu pernah saya ada beberapa akun. Jadi ada akun yang komunitas yang saya dirikan, ada juga yang buat bisnis, dan ada juga yang dongeng. Jadi ada beberapa yang sudah saya up ke profesional, yang satunya belum bisa gitu. Di situ juga harus kita pelajarin apa syarat-syarat akun kita itu bisa bisa di up jadi profesional. Nah, kalau akun kita udah di up profesional, itu juga kayaknya berpengaruh deh sama viewer yang nonton akun kita. Itu sih, apalagi ya. Kemudian biasanya ketika kita mau akun profesional itu kita harus pilih juga Kak, biasanya di bidang apa gitu. Nah, kalau saya itu pilihnya bidang parenting atau pendidikan kayak gitu. Nah, jadi mungkin bisa disesuaikan dengan akun, kalau kita mau personal branding kita sebagai apa, mungkin akunnya itu konten-kontennya juga mungkin bisa kita sesuaikan dengan apa yang mau kita personal brandingkan. Nah, jujur aja kalau saya sekarang itu Instagramnya masih campur ya Kak. Kadang ada yang nulis, ada yang tentang dongeng dan belum. Nah, saya akalin dengan cara saya buat highlight gitu, Kak. Jadi yang khusus dongeng, saya buat di highlight.
dongeng, kemudian kalau misalnya buat penulis, saya highlight misalnya buku-bukunya dibuat. Jadi orang-orang bisa lihat juga, kayak misalnya portofolio, karena saya juga suka gambar. Nah, saya masukin di situ, Kak. Jadi, walaupun misalnya kita belum punya akun yang 2 akun, itu kan karena kalau akun walaupun kita buat 2 akun itu kan harus kita urusin ya, Kak. Sedangkan kalau misalnya nggak diurusin, ya saya lebih memilih, kalau saya pribadi lebih memilih akun saya post sesuatu hal yang ingin saya promosikan di akun yang lebih banyak followernya gitu. Tetapi biasanya saya buat di highlight kayak gitu, Kak. Jadi orang bisa lihat. Kalau misalnya orang yang kepo, pengen tahu kita, nah itu bisa dilihat di situ. Karena saya juga pernah sih, Kak, dihubungi gitu kan. Karena saya juga suka crafter dari mana waktu dari Delhi apa itu mereka ngubungi saya lewat dari itu karena dia lihat akun-akun saya suka crafter. Nah, di situ dia hubungi, "Oh, bisa nggak ngisi-ngisi gini?" gitu. Nah, jadi mungkin dari situ juga mungkin tips kalau misalnya kita belum bisa nih buat 2 akun untuk nge-up follower, mungkin bisa pakai 1 akun yang emang udah followernya udah lumayan banyak, itu kan juga akan meningkatkan view apa yang kita mau share, misalnya buku yang kita mau share, tapi dibuat di share apa namanya, di Instastory, kemudian di-share dibuat di highlight. Jadi orang bisa kepo kita lihat dari highlight kita. Itu sih, Kak, mungkin. Maaf ya, Kak, kepanjangan. Oh enggak, keren banget itu Kak Dwi, thank you. Itu ada yang tanya Kak Jessica, akunnya apa Kak Dwi Rahmayanti ya? Bisa dibantu tulis. Oh iya, sebentar saya ada tamu. Sebentar saya ada tamu. Ini yang kunci kaca yang depan, jangan buat jaminan ya. Ini yang kayu. Saya ke sana dulu, bongkar. Iya, bongkar terus ke sini. Iya. Oke, thank you ya. Nanti Wafik katanya nyusul Kamu sama siapa? sama si Fadil. Oh iya, Fadil di bawah. Iya, thank you ya. Ya, sama ini Mas, kan ini kan si Fajri kan nggak bisa. Ini aku ngajak temenku gimana? Oh boleh, ajak aja. Boleh. Boleh. Iya. Makasih Mas. Iya. Pasti langsung ke sana ya? Iya. Iya. Maaf ya, makasih. Maaf ini masih proses pindahan karena ada ribuan buku. Jadi gudang kita mungkin ada sekitar 5-7 ribu buku. Jadi sudah 5 kali pick up, satu kali berangkat tuh 1.000 buku pun belum kelar. Kantor baru. Ya, gotong royong. Ya. Keren sekali tips dan juga pengalaman dari Kak Dwi. Kak Dwi boleh bantu chat nama akun Kak Dwi, ada yang nanya beberapa teman. Sekarang siapa lagi yang ingin berbagi? Yang belum berbagi? Mas Raden Dimas silahkan. Aku kayak guru nunjuk-nunjuk murid deh, gak enak aku. Mas Alim nanti ya ikut ya Mbak Okti juga. Mas Anis Nandeng ini siapa? Silakan Mas Raden dulu. Selamat pagi semuanya ya. Kok liris suaranya? Boleh bantu dikerasin. Sekarang udah jelas lagi, Mas. Dideketin coba mikrofonnya. Sekarang udah jelas, Mas, suaranya. Belum. Tapi terdengar kan ya suaranya? Coba. Kalau suara saya jelas nggak? Jelas, Mas, jelas. Oh ya, kalau saya pakai mikrofon ini. Saya bela-belain beli ini tuh ngajar awal-awal corona, bela-belain beli ini. Sekarang Saya jelas ya, saya sudah jelas, Mas. Masih kecil suaranya? Iya lumayan. Nah, ya. Kalau suara saya bening. Bening banget, Mas. Iya, bela-belain beli kayak gini nggak apa-apa untuk ngajar soalnya. Silakan. Sebelumnya saya itu biasa pakai laptop ya, cuma laptopnya sekarang lagi di servis, jadi sekarang pakai komputer kantor dan komputer gak ada speakernya, jadi saya pakai headset ini. Izin menambahkan ya semuanya mengenai medsos, saya juga pertama kali mengupload karena
sebelumnya saya jarang banget gitu aktif di medsos, aktif di real life. Kalau dari saran dari saya, kalau saya sebagai pemula juga, kalau saya caranya itu kayak ATM gitu, amati, tiru, dan modifikasi. Dan juga sebelumnya aku sering lihat video-video influencer lainnya, kayak misalkan Mas Zahid ya, atau Agus Hario Salim, atau Ferry Irwandi, itu biasanya yang ngobrol-ngobrol langsung gitu. Atau yang paling suka itu kayak guru gumpul itu yang sharing-sharing mengenai hal-hal umum, politik dan lain sebagainya. Itu yang saya suka di situ. Jadi mungkin gaya saya kayak ngobrol langsung ya di video kayak gini gitu. Atau misalkan bagi yang malu-malu itu bisa lewat yang nggak nampilin mukanya langsung. Apalagi yang namanya personal branding kan masih proses ya, nggak bakal langsung istilahnya terkenal. Kalau saya lihat dari sharing-sharing dari influencer ya yang banyak itu, ketika mereka pertama kali itu masih belum. Bahkan kata guru guru juga, beliau itu pakai episode ya di YouTube, untuk episode 1, episode 2, episode 3 sampai ratusan. Dan beliau itu terkenalnya tuh katanya ketika video ke 500-an ya. Makanya yang namanya personal branding kan istilahnya masih proses. Yang penting istilahnya konsisten ya Mas dalam posting bikin konten gitu. Yang saya paham itu seperti itu. Adapun mengenai bagus atau jeleknya itu bisa mengikuti. Mungkin awal-awal tuh masih biasa-biasa saja, tapi lama-kelamaan belajar dan sering konten itu insya Allah itu makin mantap lah ilmunya. Apalagi saya juga sama ya, ngedit cuma di HP yang terbatas, mungkin kameranya juga kurang bagus, tapi gak apa-apa, yang penting mulai dulu, itu yang saya yakin itu seperti itu. Tapi hal yang menulis juga ya, yang penting mulai dulu menulis ya, atau baik buruknya nanti di akhir bisa diedit gitu. Itu yang saya paham itu seperti itu Mas. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Terima kasih Mas Raden Dimas. Kemudian siapa lagi? Silakan. Atau tanya jawab dulu boleh? Kalau boleh nanya, mau nanya dong, Mas. Boleh bantu dikeraskan? Kalau boleh nanya, mau nanya dulu. Iya, silakan. Kalau misalnya ini kan tadi ada beberapa masukan kan dari teman-teman, kalau bisa dari kayak Pak Tio, terus dari Mas Raden Dimas juga, sama Mbak siapa tadi, Mbak Dwi Rahmayanti, itu juga ngasih tahu kalau kita lebih baik punya akun yang kayak fokus ke satu akun gitu kan. Nah, Mas Dio selama ini kan sudah ada akun juga ya di penerbitan ini. Pernah yang buat ini nggak Mas, yang bayar buat nge-push akun kita itu loh Mas. Tolong minta share-nya itu. Jadi kayak kalau memang kita mau fokus ke sana, kenapa enggak untuk sekalian bayar advertise-nya itu loh Mas. Oh, advertise Terima kasih. sponsor. Iya, itu gimana gitu loh. Maksudnya pengalamannya gimana? Itu se-damage apa gitu? Sedampaknya seperti apa gitu loh. Oke. Ya, jadi undangan menulis memoir yang mulai lomba mulai sebelum Agustus itu, yang mulai kenangan manis, saya sudah menggunakan Instagram sponsor atau Facebook sponsor ya kan ya. Itu gampang, caranya tinggal diklik ads, bayar 300.000, nanti akan pakai doku ya namanya ya. Itu dalam waktu beberapa menit atau 1 kali 24 jam itu sudah bergerak ke sasarannya, ya kan ya. Dampaknya adalah dulu mengapa saya menggunakan iklan berbayar untuk nge-push, karena yang menulis memoir itu yang ngirim sedikit, ya kan ya. Ya mungkin temanya kurang menarik atau gimana, atau mungkin kalau yang gara-gara nggak bisa dapat ISBN gara-gara aturan baru, sehingga memang dampaknya besar, nggak banyak yang ngirim menulis memoir. Dan juga itu sebagai pertimbangan sudah bertahun-tahun yang lalu, bahwa mengurus komunitas itu kan berat, ya kan ya. Bayangkan ya, yang kenangan manis itu dari halaman awal sampai halaman akhir, karena yang bisa menulis dengan baik itu mungkin 10% loh, ya kan ya. Yang lain itu butuh kesabaran luar biasa ya, mengoreksinya, merekapnya, tanda baca belum bisa, ya kan ya. Wah, itu luar biasa itu. Kelenger saya baru rekap 2 naskah itu sudah cemut-cemut kepala saya, karena ya Allah, ini gimana ya kan ya.
Nah, sehingga memang berkomunitas itu butuh kesabaran, dan memang untuk mendapatkan naskah itu dengan cara diiklankan. Tetapi memang punya dampak secara redaksi, kita mendapatkan naskah yang belum layak. Akhirnya harus kita kembalikan, harus kita polish dan sebagainya ya, supaya layak dibaca. Ya awal orang nulis kan begitu, masih berantakan, belum jelas ya kan ya. Ingin nulis ini, akhirnya nulis itu, belum tertata ya kan ya. Kita sebagai itu tuh beratnya di situ menerima naskah komunitas. Tetapi memang harus mengalami proses berkomunitas, berjejaring ya kan ya. Tidak bisa langsung kita melamar penulis terkenal kan. Nah, begitu. Sehingga naskah kenangan manis dan sebagainya itu pasti di atas 50, paling minimal 30 naskah lah gara-gara kita iklan. Ada oh Bu Nusul sudah meningkat, bagus Bu Nusul. Bu Nusul itu luar biasa peningkatannya. Eh, ada 2 naskah yang hanya 7 naskah, ya kan, akhirnya jadi buku saku yang memoir itu. Maka saya sudah mempertimbangkan 3 tahun yang lalu saya harus bikin buku akademi, 1 orang menulis 1 buku. Kalau saya mengarahkan 1 orang menulis 1 buku itu lebih mudah ya. Kalau bayangkan 1 naskah memoir itu ada 50 orang, kan saya nggak mau menelpon satu-satu kan. Atau mungkin saya menjelaskan di grup kan nggak mungkin. Mending saya mengarahkan 1 orang itu lebih mudah ya kan. Atau mendampingi 1 orang 1 buku lebih mudah daripada 1 buku tapi banyak orang dengan banyak kesalahan tulisan itu. Oh itu saya lumayan stres itu, lumayan stres. Tidak hanya saya, ada beberapa redaksi dari Solo Post pun misal mengedit naskah mahasiswa, ya Allah ngeluh banget. Ngeluh sekali mengedit mahasiswa, mengedit naskah-naskah yang orang-orang awal baru nulis itu kan belum standar ya kan ya. Ya begitu. Tetapi memang harus ada usaha-usaha itu. Tetapi memang saya tidak akan meneruskan program menulis memoir yang bareng-bareng. Dalam waktu dekat ini yang live lesson itu yang terakhir. Ya harus saya hentikan dengan program baru, Akademi Menulis Pengembangan Diri, dan juga pendampingan menulis memoir tunggal. Saya lebih senang mengarahkan 1 orang 1 buku. Itu. Lomba menulis puisi pun saya menggunakan Instagram sponsor. Ya rela saja 300-600 ribu untuk iklan, nggak masalah. Akhirnya kan kita dapat puluhan naskah ya. Yang live lesson itu sudah 30 naskah. Dan saya beruntung teknologi Instagram media sosial itu ada menu iklannya. Ya kan ya. Karena kita kan mendapatkan jejaring baru walaupun dengan masalah baru. Masalah baru yang klasik yaitu naskahnya belum mulus ya kan. Naskahnya masih berantakan, nggak masalah. Yaitu tugas kita ya kan, harus membaca lebih sabar, mengerti lebih sabar itu sebagai redaktur itu. Ya beberapa kali buku yang saya iklankan lewat itu memang punya dampak, punya kenalan baru. Teman-teman di komunitas pun kita iklankan ya. Profil menulis memoir itu kita iklankan. 1-2 nyantol. Banyak baca untuk kelas Mbak Jessica, kelas menulis itu yang penting banyak baca, banyak menulis, terus jangan lupa melakukan swashooting atau mengedit diri sendiri. Kunci menjadi penulis pasti menjadi seorang pembaca yang bagus begitu. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Sehingga kita akan sadar tanda baca yang baik gimana. Ya, menulis tulisan yang baik bagaimana, kita harus membandingkan. Jangan seperti lagu ojo dibanding-banding ke. Oh enggak, saya harus membandingkan buku yang layak terbit sama yang enggak layak terbit, itu harus dibandingkan dong. Kok kita orang bisnis, penulis itu pebisnis teman-teman. Itu. Jadi saya pun sampai sekarang masih rajin belanja buku ya untuk membandingkan buku yang bagus, buku yang menarik, kemasan buku yang menarik itu saya gengsinya sangat tinggi. Itu. Mungkin tuh Kak Mira, dampaknya memang ada, tetapi akan mendapatkan masalah baru teman-teman. Kalau dalam pernaskahan, kalau misalnya teman-teman punya produk pakai Facebook sponsor, Instagram sponsor, ya cuma nanya ini harganya berapa, hal yang biasa itu bisa. Karena begini, ada 2 hal dalam berbisnis. Kalau kita menawarkan sebuah produk, orang yang sudah kita kenal kita tawari, dan orang yang belum kenal yang akan bertanya ini harganya berapa, cuma kepo kayak gitu, hal yang biasa. Nah, kita bisa membuat pertemanan baru ya salah satu dengan cara seperti itu. Tetapi memang yang paling alami, yang paling enak untuk berkomunikasi, berkomunikasi ya dengan cara alami, tidak dengan cara iklan.
Ya, saya merasakan itu. Jadi misal dengan rekomendasi teman, Mas Dio saya mau ikut kelas menulis memoir. Itu mengarahkannya lebih gampang daripada lewat iklan. Lewat iklan kan who are you ya kan? Who are they ya kan? Siapa dia, siapa kamu kan kita nggak tahu latar belakangnya dan sebagainya, tiba-tiba kirim naskah dengan kondisi naskah yang menggemaskan ya begitu. Harus sabar banget. Satu halaman itu walah coretannya banyak sekali. Itu. Dan karena kita komersial memoir harus ditanya mana sertifikatnya ya kan ya. Maka ya sudahlah. Saya harus meningkatkan apa ya? Meningkatkan kapasitas penulis naik menjadi penulis tunggal dari yang coba-coba hanya ikut event menulis ya kan itu sekarang fokus satu menulis buku saja. Kalau ikut-ikutan terus-menerus ya nggak ada habisnya. Banyak banget penerbit indie yang mengundang orang untuk menulis. Banyak sekali. Nggak terhitung. Tapi fokus nggak sih diri kita sebagai penulis buku tunggal? Sebagai penulis yang otentik, sebagai penulis yang utuh menulis satu buku. Ya kan ya? Orang bingung itu karena masih belum paham. Maka untuk paham itu butuh proses ini. Banyak membaca sekali lagi. Kalau orang yang bingung cara nulisnya itu ngecek WB ini Bunuzul boleh cerita nanti mungkin. Ini personal branding malah menjadi masalah tertulis ya kan ya? Iya, nggak apa-apa. Itu mungkin teman-teman. Kak Mira, apakah menjawab pertanyaannya? Alhamdulillah iya. Jadi punya dampaknya cepat ya Mas ternyata kalau pakai iklan itu. Cepat, tetapi ya itu tadi. Kan kita belum kenal Mendatangkan orangnya. banyak, betul, mendatangkan banyak problem juga. Harus siap gitu ya. Mendapatkan problem baru juga. Saya Iya, iya. menghadapi itu. Naskahnya banyak. Masalah naskahnya juga banyak yang harus kita koreksi. Maka saya sudah hentikan yang undangan menulis member itu terpaksa saya hentikan. Ya kan ya. Saya lebih senang mengarahkan satu orang kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak usah geber-geber rame-rame menulis memoir ya kan ternyata saya malah stres sendiri ya, mudah marah kan akhirnya. Maka saya akhirnya ke ajaran Hindu ya kan. Marah itu tanda kelemahan. Maka saya sekarang kalau mau marah malah ketawa saya sekarang. Saya sekarang senang belajar filsafat dari berbagai aliran agama ya kan. Salah satu kelemahan saya kan di marah ya. Teman-teman, jadi saya kalau saya marah itu mengerikan ya. Jadi marah itu nggak bisa tahan. Tapi sekarang saat ini kalau saya mau marah saya ketawa ya gitu. Kenapa saya marah ya kan? Karena marah itu kelemahan ternyata. Saya tahu tapi ya baru paham sekarang. Jadi saya sekarang pun sudah ditanya kapan jadi itu saya jelaskan panjang lebar malah lah kok saya malah kena marah. Enggak, saya sedang menjelaskan kok ya. Ini masih banyak salah. Nanti kalau sudah selesai saya kabari terbitnya kayak gitu. Saya jelaskan ini yang salah, ini yang ini malah dikira kena marah mereka. Ternyata saya cukup menjawab nanti akan kita kabari kalau sudah selesai koreksi kayak gitu. Itu dampak komunitas menulis memoir, menulis apapun ya kan ya. Iya, termasuk saya pernah mendapatkan yang program 30 hari menulis itu. Aduh ya Allah, repotnya itu. Banyak yang nggak cocok dengan gaya saya menyunting ya kan. Saya beri komentar gini, saya baru menyunting review saja, itu langsung nggak terima para penulis itu. Karena kan satu hari cuma satu halaman dan itu 30 hari, terus tulisannya kan nggak mendalam ya kan ya. Nggak terstruktur dengan perencanaan yang matang. Cuma 30 hari, sehari satu halaman itu kan nulis pendek-pendek nggak masalah. Tapi kalau untuk dibukukan ya nggak mendalam. Itu kritik saya kalau kritik saya. Tetapi untuk latihan menulis sebulan setiap hari itu bagus dengan catatan satu tema. Oh itu luar biasa. Itu saya dampingi teman-teman yang menulis memoir tunggal itu berhasil. Satu hari one day one page, satu hari satu halaman. Sampai 6 bulan. Jadi satu buku mendalam utuh. Ya kan ya. Untuk awalan nggak apa-apa. Tapi kita kan sudah nggak harus meningkatkan diri ya. Sudah nggak apa ya, sudah nggak kapasitasnya nulis yang gitu-gitu. Ya kan. Kita harus punya peningkatan diri, upgrade diri menjadi penulis buku tunggal yang konsisten menulis satu buku. Begitu. Sehingga berkomunitas penting, ikut antologi juga penting. Tapi kita harus punya, sekali lagi,
karya yang utuh, itu yang saya maksud. Upgrade-nya adalah punya karya yang utuh, seperti itu. Tetapi bagi teman-teman yang baru latihan menulis, ikut dengan menulis undangan menulis memoir, undangan menulis cerpen, puisi itu sangat bagus sebagai awalan, ya kan. Saya dulu juga seperti itu di komunitas Pawon Sastra, saya juga ikut nulis cerpen, puisi, ya sama, bikin antologi. Nah, tetapi lama-kelamaan, apa ya, kalau kayak gini terus gimana? Terus kalau saya melihat penerbit-penerbit Gramedia, Mizan itu ya hampir nggak pernah bikin antologi, ya kan, ya paling 5 tahun sekali bikin antologi dengan para tokoh-tokoh, ya kan. Belum, mungkin hampir 0,sekian% penerbit mayor bikin antologi, bisa dicek. Kecuali antologi, satu penulis antologi cerpen, satu penulis satu buku cerpen, satu buku puisi, itu biasa. Tapi yang penulisnya banyak banget keroyokan, penulis mayor tuh jarang melakukan. Jarang sekali. Kalau penulis-penulis penerbit-penerbit yang kecil-kecil kayak di media ya wajar. Tapi saya kan dengan tim penerbitan itu dan juga teman-teman di Akademi Menulis Buku ini itu harus punya personal branding satu orang satu buku. Sehingga kita punya upgrade skill writing-nya lebih tinggi kayak gitu. Peningkatannya mungkin itu. Yang lain silahkan. Yang belum bicara Mbak April silahkan. Mbak Sinta, Mas Fahmi, Mbak Tevi, Senandika siapa ya Mbak Yani? Bu Nuzul boleh Bu Nuzul? Cara jualan di medsos juga boleh meningkatkan personal branding untuk jualan. Bu Nuzul deh, silahkan. Kalau enggak tuh saya bisa, Mas. Boleh silahkan. Mas Jadi Fahmi, open cam? sinyalnya lagi jelek nih, Mas. Oh boleh silahkan tanpa cam. Jadi saya itu kan saya cerita dulu dari awal. Ini memang saya dulunya itu zaman COVID, jadi konten kreator menulisnya berita pikiran rakyat. Iya, iya. Itu lebih ke tema ke anime sih. Jadi beberapa tema anime saya itu up lah. Tapi saya dampingi juga dengan berita olahraga dan beberapa berita-berita tentang viral. Jadi ada beberapa itu. Jadi setelah 2019, 2020, 2021, 2022 saya mulai nggak nulis lagi karena kerjaan udah mulai beralih nih setelah COVID, kembali ngantor. Jadi nulis itu nggak masuk tuh, nggak ada kepikiran. Entah kenapa 2023 ini kayaknya pleng gitu. Ada beberapa tulisan saya yang memang saya itu kan berasal dari keresahan ya, Mas ya. Jadi meninggalnya almarhum Abah. Jadi saya itu mencari sesuatu hal yang baru untuk mengekspresikan yang tidak bisa saya ceritakan gitu. Dengan menulis saya bisa berekspresi, makanya terbitlah buku antologi pertama saya, mungkin Mas Dio juga lihat di media sosial saya, itu Aku Bangkit Abah. Jadi disitulah saya mulai berlahan untuk menulis. Nah, setelah beberapa saya ikut event, ikut kelas menulis, kayaknya saya perlu nih, akun sosial media yang memang khusus untuk ngurusin. Dan alhamdulillah setelah itu ketemu kita, Mas, di media sosial di dunia maya. Ketemu di situ. Nah, jadi saya mulai menyusun beberapa planner untuk apa sih yang harus dibuat hari ini, tulisan apa yang harus saya buat hari ini. Nah, itu pelan-pelan sih, memang dari bentuk tulisan dulu. Mungkin setelah saya banyak belajar, yang kedua baru berupa video yang memang dibutuhkan konsistensi sih. Jadi saya berharap teman-teman bisa juga kita saling support, dan saya senang positifnya di komunitas ini ya luar biasa. Saya merasakan dari pertama sekali gabung itu aura positifnya terasa benar. Sampai media sosial saya itu yang baru saya bangun beberapa minggu, itu followersnya itu dari teman-teman banyak penulis baru yang memang saya nggak kenal. Nah, alhamdulillah mereka
bersedia membuka sama-sama pikiran dan ya saling-saling support sih. Jadi saya sangat bersyukur, terima kasih sekali ya. Semoga kita sama-sama sukses lah untuk dunia dan akhirat. Terima kasih Mas Dio. Oke. Mas Fahmi, thank you. Yang lain silakan. Mbak Tevi. Senandika siapa ya? Mbak Maulida. Kak Natalia silakan. Berusul dulu boleh? Ya. Oke, bentar. Sinyalnya ada ini, jadi off cam ya. Ya boleh oke silakan. Kata muncul. Ya, Chan. Oke. Terima kasih sebelumnya Kak Dio udah diberi kesempatan buat ikut join Zoom-nya. Ya, jadi mungkin saya berbagi aja bisa tahu tentang Diomedia juga lewat Instagram gitu ya. Jadi ternyata nggak jauh dari tempat saya tinggal gitu ya. Biasanya kan pertama kali saya ikut menulis itu kan juga lewat media online, tapi jauh gitu ya. Nah, ternyata emang media Instagram itu menurut saya sejauh ini tuh memang paling membuat yang jauh itu jadi dekat ya. Meskipun entah itu memang benar-benar jauh atau benar-benar dekat, itu memang media Instagram itu memang menemukan menemukan kita langsung dengan penulis itu secara langsung gitu ya. Jadi menurut saya sejauh ini tadi sharing dari kakak-kakak semua tentang video kreator gitu, saya masih banyak belajar, tapi saya pengen sharing tentang bagaimana Instagram itu begitu menguatkan penulis, langsung ketemu penulis itu rasanya itu kesannya itu lebih mendalam menurut saya gitu ya. Jadi saya senang kalau tadi kakak-kakak berbagi link Instagramnya. Jadi kan secara tidak langsung itu sebenarnya ketemu penulis dengan penulis kan ya. Zaman dulu itu saya pernah mencari buku gitu. Kebetulan itu penulisnya orang luar, saya iseng sih waktu zaman SMA ya. Saya iseng dapat buku bagus gitu, terus saya cari di waktu itu lewat masih Facebook mungkin ya. Facebook atau bukan. Saya lupa media apa gitu, tapi memang saya ketemu langsung dengan penulis itu dari luar gitu ya, dari Inggris waktu itu, dan saya memang sedikit apa yang saya bisa ucapin, saya ucapin lah, saya ketik ya, karena saya iseng-iseng, bener nggak sih bisa tersambung sama penulis gitu kan. Nah kemudian memang direspon sama penulisnya, kemudian karena saya melihat cover bukunya itu sangat bagus, waktu itu gambarnya anggur kalau nggak salah. Gambarnya anggur, covernya kata orang jangan ngejudge buku dari covernya gitu ya. Tapi ternyata cover buku itu memang pertama kali kita belum tahu isinya pun kita pengen tahu itu cover sedikit banyak akan memberikan itu nanti dalamnya seperti itu gitu. Jadi terus kemudian saya chat penulisnya dan memang hampir 2 minggu kemudian saya dikirimi buku oleh penulis itu ya, dari luar itu. Jadi dan gratis. Memang media, iya gratis, dan diberi tanda tangan sama dikasih pesan gitu ya. Gini-gini, ya? Saya nggak tahu sekarang, sekarang beliaunya masih atau tidak gitu, tapi sudah agak tua sih. Kemudian saya terima bukunya antara mimpi sih, ini bener ternyata saya terhubung sama orang yang punya buku itu, dan kesan pertama yang saya lihat itu covernya gitu. Dan saya dapat bukunya sampai sekarang gitu. Jadi terus kemudian kalau saya mengalami 10 tahun kemudian mungkin ini ya. Jadi saya ketemu Kak Dio, teman-teman dari Diomedia itu juga lewat Instagram itu, saya kayaknya memang 10 tahun yang kamu anggap dulu mimpi itu memang sekarang benar-benar nyata, untuk bisa kolaborasi dengan teman, untuk bisa saling
tahu bener bukunya itu lewat orangnya langsung apa yang begitu. Jadi ternyata Kak Dio juga pernah mengajar di tempat daerah dekat saya ya, di Gemolong zaman dulu. Oh, ternyata memang apa yang saat ini berjuang di dunia literasi itu dulu pernah memang dekat kan gitu. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih buat tim Dio media juga teman-teman kakak kreator. Mungkin dengan saya ikut bergabung saya pengen banyak ya belajar berkolaborasi supaya ya bisa saling memberikan motivasi, saling menginspirasi banyak orang lewat tulisan-tulisan kakak tadi semuanya gitu ya. Jadi ya itu ya Kak Dio. Oke, Kakak berarti semua Kak terima Natalia kasih. ketemu Instagram saya, ketemu akun Diomedia lewat Instagram. Iya. Itu tiba-tiba nongol ya. atau gimana akun Diomedianya? Itu karena ya tadi kalau kakak-kakak bilang memang kalau kita mau fokus terhadap sesuatu kan pasti Muncul. Instagram itu secara tidak langsung itu nyaring dengan sendirinya. Semakin kita bilang Kak Dwi apa Kak siapa tadi tagar itu. Kalau kita searching tentang nulis atau online dan sebagainya penerbit lah. Waktu itu mungkin tagar saya penerbit sih ya. Penerbit atau apa gitu, kita akan diketemukan dengan orang-orang yang memang berkecimpung di situ dan flyer yang muncul pun itu saya dari Stil itu atau dari kakak penerbit Jogja dan sebagainya, kakak dari mana kayak gitu. Iya, Jadi betul. itu membawa benar-benar gitu. Jadi tagar itu memang menawarkan kita dengan orangnya langsung. Ya, betul sekali. meskipun dari penerbit tersebut pastinya mengeluarkan effort atau fee lebih untuk kakak-kakak iklan, tapi memang sampai gitu ya, sampai ke kita teman-teman yang juga punya frekuensi sama untuk menulis gitu. Betul. Dan menerbitkan. Iya, saya sepakat sekali. Apa yang kita pikirkan itu diketik di medsos satu nanti akan muncul yang lain. Contoh saya mau beli ini kemarin itu korden ya di Tokopedia, itu langsung banyak banget berseliweran iklan korden di medsos saya, muncul langsung hanya mengetik satu kata korden jendela. Akhirnya saya beli, ya kan begitu. Jadi frekuensi itu akan muncul dengan tema yang kita inginkan begitu. Terima kasih Kak Natalia telah berbagi siang hari ini. Kak Natalia sudah selesai baca buku terbaru saya. Enggak apa-apa iklan ya. Ya, saya pengusaha mengapa tidak. Gimana kesannya? Ya, oke. Bu Nuzul sekarang silakan. Halo. Yang lain silakan. Mbak Farah, Mbak Tevi, Mbak April silakan. Oke, Kak Iya, Dio. silakan. Boleh bantu Cam? Udah nyala belum ya? Oke, sudah. Silakan tentang personal branding. Oke. Iya, sejujurnya Mas Dio dan teman-teman, jadi sebenarnya kan Instagram tuh mungkin dipakai di Indonesia tuh mungkin saya ingat saya mungkin pas sekitar 2013 mungkin ya, mulai dipakai 2013-2014. Waktu itu masih sekolah. Nah, sebenarnya saya itu tuh pemakai Instagram tuh baru sekitar 2 tahun yang lalu, 2021. Jadi sebelumnya saya tuh nggak tertarik pakai Instagram gitu. Saya dulunya suka ngetit-ngetit aja di Twitter karena dulu saya kayak merasa apa ya, saya melihat orang di sekitar saya menggunakan Instagram tuh hanya untuk mengekspos diri gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya tuh kurang tertarik. Nah, sejak 2021 karena saya banyak ikut event, akhirnya terpaksalah bikin Instagram karena semua event minta akun Instagram, kan gitu ceritanya. Terus
Nah, ternyata yang saya awalnya nggak tahu itu adalah ternyata setelah memakai itu justru saya ketemu sama tadi yang seperti dibilang Kak Natali sebelumnya. Karena kita punya Instagram kan punya algoritma, jadi kita tuh ketemu orang yang interestnya sama gitu Kak Dio. Nah, termasuk juga dengan event ini, dengan program menulis akademi ini gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya jadi banyak melihat orang-orang lain juga yang punya interest yang sama. Kemudian itu juga ternyata yang saya coba tuliskan di Instagram saya gitu. Sebenarnya itu natural aja ya, memang ketertarikan saya dari dulu. Cuma kan dulu kayak nggak tahu ya kenapa ya dulu teman-teman kuliah saya pada pakai, saya tuh kok nggak tertarik sendiri gitu. Nah ternyata, Belum mungkin. oh ya belum, oke. Belum, ya. Jadi saya bener-bener bikin akun tuh sangat telat 2021 dan sepanjang 2021 sampai 2022 tuh saya juga nggak pernah ngepost apa-apa gitu. Saya bener-bener literally ngepost itu mungkin 2 bulan terakhir, ya sekitar bulan Juli gitu. Tapi saya mulai ngepost tuh baru itu Kak Dio. Ternyata ya betul sih, justru saya menemukan komunitas baru. Sebelum ini saya juga ada event antologi gitu. Jadi ternyata wah benar algoritma itu menemukan kita pada orang yang mempunyai interest yang sama. Nah, dengan begitu sebenarnya secara nggak langsung mungkin kita sebenarnya semua punya ketertarikan. Sebenarnya tanpa kita pikirkan dengan sangat detail, kalau mungkin kita tuh tertarik pada suatu bidang tuh mungkin secara nggak langsung akan membranding diri kita sih Kak. Menurut saya sih gitu sih. Karena kan kalau saya sendiri mahasiswa paling juga daily activity aja sebenarnya yang saya post. Tapi kebetulan kalau kita dalam seminggu atau 2 minggu kita amati lagi, ternyata oh iya sih mungkin ini. Jadi saya tuh akhirnya jadi terlihat gitu sebenarnya tertariknya kita tuh di mana. Nah, secara nggak langsung ya itu yang membentuk algoritma dan personal branding kita di Instagram. Tapi untuk mungkin lebih profesional supaya menarik followers dan meningkatkan engagement, dan itu sepertinya memang ada strategi-strategi khususnya yang bisa ditambahkan, misalkan intensitas ngepost, jenis postingan, mungkin cara kita berinteraksi dengan followers dan juga penulis yang lain. Nah, itu juga menjadi aspek yang penting sih sepertinya gitu sih Kak. Thank you. Thank you insight-nya Kak April. Kemudian siapa yang belum? Saya ya, Kak. Silahkan. Tapi izin off cam, soalnya baru Oke. tidurin si kecil. Oke, silahkan. Soal personal branding, sebenarnya saya tuh sudah lama membatin. Oh, ternyata sekarang zamannya itu orang-orang membuat personal branding lewat media sosial. Tapi saya sendiri termasuk orang yang tidak begitu suka tampil di media sosial begitu. Dan beruntungnya saya diterima di Akademi Menulis ini. Ini suatu tantangan tersendiri bagi saya. Saya jadi punya semangat untuk bermedia sosial seperti itu. Dulu saya nggak ingat pertama kali saya mendaftarkan diri sebagai reseller Diomedia itu, saya tidak ingat kapan, tapi untungnya saya tidak keluar dari grup itu dan akhirnya saya bisa ikut kelas ini. Nah, ini adalah hal baru bagi saya ya, Kak. Bersyukur sekali bisa ikut kelas ini dan saya benar-benar belajar bermedia sosial. Jadi benar-benar memulai dari nol. Saya itu punya akun Instagram itu ya cuma buat punya-punyaan aja. Ya. Oke, Kak Tevi. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi semua perlu proses, ya kan, tidak bisa instan. Saya tidak bisa sendirian, kita harus saling menyemangati. Saya pindahan itu ya Allah sudah mengerahkan 10 orang lebih loh untuk dari awal dan sebagainya. Hanya untuk pindahan. Iya, nanti teman-teman kalau sudah ready dikunjungi, saya undang teman-teman main ke kantor Diomedia ya Kak Tevi. Kak Tevi sekarang masih di Klaten ya? Mana? Iya, sekarang
pindah domisilinya di Klaten. Dulu kan di Kartosuro. Ya, Kos ya, di ya. Kartosuro dulunya. Oke, thank you. Siapa yang belum? Silakan yang belum bicara. Kalau nggak ada lagi, kita mulai menyusun jadwal presentasi calon naskah teman-teman, ya kan ya. Berhubung tanggal 16 saya ngisi workshop di Unwaha Semarang, maka kita ketemu seminggu besok. Saya ada kelas pendampingan menulis memoir tunggal minggu besok ya. Jadi Sabtu depannya lagi tanggal berapa teman-teman? Boleh bantu kalender. 23, Mas. Oke, tanggal 23 ya Mas ya. Untuk tanggal 23 dan 24. 23 Sabtu, 24 itu Minggu ya. 24 dan 3 September itu nanti saya akan menyediakan waktu sampai sore ya kan. Jadi kita jeda 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Jadi nanti kita beri waktu 20 menit, satu hari itu 11 ya kan ya. Tanggal 23 itu 11 dari jam, mungkin kita akan mulai lebih awal jam 9 sampai jam 4 sore, nggak masalah. Ya kan ya, saya beri waktu 20 menit masing-masing akademia untuk mempresentasikan calon naskahnya. Selain mempresentasikan calon naskah, saya juga meminta dengan sangat jadwal Anda menulis, ya kan ya, karena butuh kedisiplinan. Kalau ini bukan 30 hari menulis ya, tetapi 6 bulan menulis dengan satu tema buku Anda sendiri. Itu penting. Dan juga target-target mingguan. Kalau harian saya anggap sudah oke. Target-target mingguan. Misalnya satu bab akan ditulis berapa minggu, ya kan, itu perlu komitmen bersama seperti itu. Untuk tanggal 23 siapa akan boleh minta tolong mencatat siapa ya yang mau mencatat tanggal 23? Atau sebentar saya ambil pulpen. Ini saya sambil nyatet kok, Mas. Oh, Kak Mira. Iya, ini saya udah buka buku. Iya. Kita akan mulai jam 9. Untuk presentasi kita tidak rekam ya, karena ada unsur privasi calon naskah Anda, jadi tidak direkam dengan Zoom tapi dengan Google Meet saja ya. Tidak ada proses rekaman. Dan tidak harus hadir, ya kan ya. Nggak semua harus hadir. Dalam arti, misal sudah presentasi boleh lanjut ke kegiatan sendiri-sendiri juga boleh. Karena berdua pun tetap saya layani. Untuk tanggal 23 hari Sabtu, silahkan nomor 1 siapa? Saya, Mas. Mas Tio ya. Kemudian nomor 2. Hari Minggu boleh, tanggal 24 silahkan. Siapa mau? 24 saya, Mas. Oke, Mas Khairul Fahmi. Yang lain? Saya mau ya, Mas. Saya Saya Mas. ikut perintah, Mas. Jangan gabung. Mbak Wafik tadi tanggal berapa? Tanggal 24. Mbak Wafik tanggal 24. Nanti kan Mas Afif Sunan. Terus Mas Bawor tanggal berapa? 23, Mas. Sebentar, ini pulpenku entah ini bisa bantu nggak ini? Ini lagi aku catat. Tadi kan tanggal 23 baru Pak Tio. Terus tanggal 24 Mas Fahmi sama Mbak Wafik. Terus siapa lagi yang tanggal 23 dulu aja? Tanggal 23 siapa? Mas Bawor. Bawor, 23. 23 Mas Bawor. Tanggal 23 dulu siapa? Saya Mas. Nama. Dokter Karida. Oh, Dokter Karida. Lanjut, tanggal 23. Masih tanggal 23 dulu. Monggo. Mbak April kapan? Kak, kalau bulan 23 September, Oktober awal bisa nggak, Kak? Masih bisa nggak? Bisa Saya awal request. aja. Iya. Ngepasin biar nggak pas UTS gitu. Oh, Mbak Jessica, ini yang akademi untuk yang menulis memoir itu minggu besok. Kalau yang ini yang apa? Yang akademi nulis buku pengembangan diri. Jam 9 ya kalau mau ingin nonton tanggal 9. Berikutnya Mbak Tevi kapan?
tanggal 23, 24 kebetulan ada acara itu Kak belum bisa. Iya, awal Oktober nanti kita reschedule lagi. Mbak Dwi Ya. kapan? Mbak Farah kapan? Tanggal 24, Kak. Oke, Mbak Farah tanggal 24. Kak Mira? Saya tanggal 24, insya Allah. Oke, tanggal 20 Kak Mira. Kemudian Kak Salis tanggal berapa? Tanggal 24. Mas Raden Dimas? Mas Iqbal? Kalau bulan Saya insya Allah 23 saja. Mas Mas. Iqbal tanggal 23. Ya, 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 ya. Yang belum siapa yang belum ya? Ini yang nulis saya buku pengembangan diri. tanggal 24 masuk. Kalau yang Lima. memoir minggu besok tanggal 17. Kak Jessica. Oh, Kak Dio, maaf, ini berarti tanggal 23, tanggal 24 aja gitu ya, Kak? Iya. Oh, iya, oke, saya 24 aja kalau gitu. Nama? April 24. Oke. Kalau ingin Oktober nanti bikin jadwal susulan. Oh, oke deh kalau gitu ya, harus minggu depan semua. Oke, Kak, 24 aja. Yang belum siapa ya? Ini tadi ada yang Kak nulis. Dio, ini berapa lama ya presentasinya? 20 menit. Oh, 20 menit. Boleh sih saya tanggal 23, Asti. Oke, Kak Asis tanggal 23. Itu saya layani sampai sore. Yang lain yang belum siapa? Berarti tadi Mbak Tevi nggak jadi awal Oktober juga dong. Jadinya tanggal berapa? Kalau bisa sampai sore mungkin tanggal 24. Oke, ditulis Ya, tanggal 24 berarti nanti ya. Apa namanya? Urutannya itu yang datang lebih dulu ya. Maaf tadi. Urutannya itu langsung saja kayak jadwal wawancara kan gitu ya. Langsung saja nanti. Ada yang belum mungkin untuk jadwal presentasi Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri? Senandika tuh siapa ya? Ya? Senandika itu cewek atau cowok ya? Senandika mungkin dari komunitas menulis memoir mungkin. Oh, ini yang campur belum ya? Dimas, Raden Dimas belum ya? Oh sudah, saya tanggal 24. Oh ya sedang ikut itu nanti mungkin menyusul. Boleh di share di grup mungkin Kak Mira. Terima kasih ya telah membantu saya. Yang Maulana Iqbal itu tadi hari apa ya? Apa udah ngomong belum, Mas Iqbal? Tanggal 23 saya. Oh, 23. Oh, Mas Iqbal tanggal 23. Teman-teman dari komunitas menulis memoir untuk presentasi calon naskah. Besok tuh belum presentasi, besok tuh penyusunan calon memoir tunggal tuh minggu besok. Ini yang baru bergabung, Kak Srini, selamat siang. Selamat siang Kak, maaf nih. Iya, baru besok gabung. minggu ikut ya yang penyusunan memoir tunggal. Kalau ini jenama pembagian presentasi Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri. Kak Anita tadi tanggal berapa? Kak Anita tanggal 23 ya? Kak Asti? Kayaknya sudah semua. Mbak Dwi, kalau Kak Asti tadi tanggal 23. Kalau Mbak Kak Asti Farah? tanggal 23. Farah tanggal 24. Farah. Mas, Pak. Sudah Farah semua berarti 24. ya? Saya bacain dulu aja apa gimana, Mas? Boleh. Yang udah saya tulis. Iya. Yang tanggal 23 dulu ya, itu ada Pak Tio, Mas Bawor, Dr. Karida, Mbak Natalia, Mbak Asti, Mas Iqbal. Udah, baru segitu. Ada yang belum ditulis tanggal 23? Berarti udah benar ya? Saya enggak berarti ya Kak Dio. Maaf. Oh, enggak jadi. Natalianya dicoret. Oh ya. Saya ikut Natalia kan belum ikut akademik. Ikutnya yang memoir. Ikutnya kalau yang nggak ikut akademik ikutnya yang memoir. Ya, soalnya nulis di message. Maaf tadi saya salah ini. Ya, dicoret ya Kak. Makasih. Oke, udah dicoret. Berarti 23 Minggu udah besok ya. Kak Natalia itu penyusunannya, jadwal penyusunannya, pendampingannya. Yang 24 ini ada Mas Fahmi, Mbak Wafik, Mbak Farah, saya, Mbak April, sama Mbak Tevi. Ada lagi yang belum? Oh, Mbak Dwi. Saya Mbak belum, iya.
Saya Mbak Dimas Dwi, belum. Kenapa? sama Raden Dimas. Ya. Siapa lagi yang belum? Yang belum siapa tadi? 24. Yang cowok tadi? Oh, Bu Nuzul. Bu Nuzul di mana? Oh, Bu Nurul di komunitas menulis memoir yang minggu Oh, besok. memoir. Buku tunggal. Oh, memoir. Nah, memoir. Udah sih, berarti saya Oh, ulang ya 24 September. Mas Fahmi, Mbak Wafik, Mbak Farah, saya, Mbak April, Mbak Tevi, Mbak Dwi, sama Mas Raden Dimas. Oke. Sudah ya? Sip. Oke, nanti bantu Nanti saya share di chat, grup ya, Kak saya Mira tulis di ya. grup. Ya. Makasih Kak Mira. Teman-teman, demikian untuk kegiatan hari ini. Mungkin kita bisa foto bersama. Mas Dio boleh nanya dulu Boleh, bentar, Mas. silakan boleh dikeraskan mic-nya. Tanggal 23 sama 24 kurang lebihnya kayak apa, Mas? Presentasi kerangka naskah Anda, kemudian bahan-bahan yang akan Anda gunakan untuk menulis, serta jadwal menulis Anda, serta target-target menulis yang akan Anda lakukan itu apa saja. Begitu. Oke, terima kasih, Mas. Boleh dikeraskan nggak mic-nya? Oke, terima kasih, Mas. Bisa dikeraskan nggak? Lebih dekat coba Mas Tio. Lirih kan teman-teman ya, lirih ya. Oke, Mas, terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Mas Tio? Sudah. Ya itu lah didekatkan tambah bening. Besok mohon didekatkan mic-nya supaya enak. Kalau misalnya ada rezeki beli yang kayak gini, nanti teman-teman untuk ngajar online. Iya. Oke, yang lain mungkin? Ya, disiplin adalah kunci. Kak Jessica minggu besok ikut ya. Kalau hari ini yang pembagian jadwal Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri yang pendampingan menulis memoir tunggal minggu besok. Minggu besok izin berhalangan nih. Oh, boleh lihat di YouTube untuk jadwalnya boleh nyusul. Jadwal presentasinya boleh nyusul. Itu kan boleh nyusul jadwalnya. Boleh bikin jadwal sendiri. Makasih Mas Dio. Sama-sama. Boleh open cam bagi yang berkenan. Ya, Oke, thank you semuanya. Ini full screen ya. Thank you so much untuk hari ini. Anda adalah orang yang sangat saya banggakan di Penerbit Media. Jadi Anda orang yang terpilih hari ini ikut, ya kan ya. Kita foto dulu, nanti saya share di grup akademi dan juga di My Adult Story. Kak Jessica di My Adult Story ya. Iya. Nanti saya kirim ke grup. Bentar, satu-satu dulu. Iya, menulis untuk pribadi itu tantangannya melebihi nulis skripsi, insya Allah. Tapi untuk hiburan ya, niati untuk hiburan. Kalau saya itu menyarankan baik menulis buku pengembangan diri, menulis memoir, itu adalah sarana untuk refleksi, kontemplasi, menghibur diri dalam berkarya. Ketika saya masih teringat lagunya Gea ya, ketika nggak ada orang yang memperdulikan, ketika nggak ada orang yang mau mendengarkan, saya nggak akan mau mendengarkan. Saya orang yang akan membaca naskah pertama kali Anda. Saya sangat bersedia itu. Ada yang disampaikan lagi sebelum kita tutup? Nggak ada, jadi sampai jumpa tanggal 23 dan tanggal 24 via Google Meet tanpa rekaman, begitu ya, sampai sore. Jam kita nanti mulainya lebih awal karena satu orang 20 menit. Kalau tanggal 17 itu yang pendampingan menulis memoir tunggal, jadi kita harus mengupgrade program, mengupgrade program dari yang awal-awal menulis memoir bareng-bareng, antologi, sekarang satu orang satu buku kayak gitu. Meningkatkan personal branding lewat media sosial itu juga penting. The more you get, the more you give, the more you get. Apa yang bisa kita berikan, bisa kita berikan. Masalah kita mendapatkan apa dan apa itu nggak usah dipikirin, nanti juga akan datang sendiri. Hukum alam seperti itu. Kata Paulo Coelho ya kan ya.
Kalau nggak ada, mari kita tutup dan sampai jumpa. Selamat siang, selamat makan siang, dan juga beristirahat. Di hari Minggu masih sempet-sempetnya ya datang di acara kami. Mohon maaf, pasti banyak tutur kata yang keceletot salah. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih Mas Dio. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih, kawan-kawan.